Selamat datang di Nalar Diri. Bayangkan sebuah peradaban megah yang menguasai seni arsitektur, astronomi, dan matematika, membangun kota-kota canggih di tengah hutan lebat Mesoamerika. Sebuah peradaban yang menciptakan sistem penulisan kompleks dan kalender yang presisi. Mereka adalah bangsa Maya, sebuah misteri yang masih mempesona para sejarawan hingga kini. Selama berabad-abad, peradaban Maya berkembang pesat, mencapai puncak kejayaannya dengan populasi jutaan jiwa dan kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Namun, di puncaknya, sekitar abad ke-9 Masehi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kota-kota megah mereka mulai ditinggalkan, piramida-piramida menjulang tinggi kini diselimuti semak belukar, dan populasi mereka menyusut drastis. Pertanyaan yang menghantui pikiran para peneliti selama bertahun-tahun adalah, mengapa peradaban Maya menghilang tiba-tiba? Apakah ada bencana alam dahsyat? Perang saudara yang tak berkesudahan? Atau mungkin, penyebabnya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan? Dalam video ini, kita akan menyelami kedalaman misteri ini, menelusuri berbagai teori, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada salah satu peradaban paling cemerlang dalam sejarah manusia. Mari kita mulai perjalanan kita ke jantung hutan belantara Maya untuk mengungkap kebenaran di balik keruntuhan yang misterius ini. Peradaban Maya bukan sekadar sekelompok suku yang tersebar, melainkan sebuah jaringan kota negara yang terhubung, masing-masing dengan raja, elit penguasa, dan hierarki sosialnya sendiri. Mereka adalah pembangun ulung, menciptakan struktur-struktur batu megah seperti piramida di Tikal, Chichen Itza, dan Palenque, yang menunjukkan pemahaman mendalam mereka tentang rekayasa dan astronomi. Kota-kota mereka bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat keagamaan dan intelektual. Para pendeta ilmuwan Maya mengamati pergerakan benda langit dengan presisi luar biasa, mengembangkan kalender Haab, dan Tzolk'in yang saling melengkapi, bahkan memprediksi gerhana matahari dan bulan. Pengetahuan matematika mereka mencakup konsep angka nol, yang merupakan pencapaian luar biasa pada masanya, jauh sebelum diperkenalkan di Eropa. Mereka juga memiliki sistem penulisan hieroglif yang rumit, yang digunakan untuk mencatat sejarah, silsilah raja, dan ritual keagamaan mereka di stelae, tembikar, dan buku-buku kulit kayu yang disebut kodeks. Ekonomi Maya didasarkan pada pertanian, dengan jagung sebagai tanaman pokok, didukung oleh kacang-kacangan, labu, dan ubi jalar. Mereka mengembangkan teknik pertanian cerdik seperti terasering, irigasi, dan milpa, sistem pertanian ladang berpindah, untuk memaksimalkan hasil panen di lingkungan hutan tropis yang menantang. Jaringan perdagangan mereka luas, mencakup obsidian, giok, kakao, bulu burung quetzal, dan cangkang laut, yang memperkaya kebudayaan dan kemakmuran kota-kota mereka. Interaksi antara kota negara Maya seringkali melibatkan aliansi dan konflik, dengan peperangan yang umum terjadi untuk memperebutkan sumber daya, wilayah, atau tawanan. Namun, terlepas dari dinamika politik ini, ada fondasi budaya dan agama yang kuat yang mengikat peradaban Maya secara keseluruhan. Ritual-ritual kompleks, kepercayaan pada dewa-dewi alam, dan praktik pengorbanan darah, baik hewan maupun manusia, adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Periode klasik Maya, yang berlangsung sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi, adalah masa keemasan peradaban ini, ditandai dengan pertumbuhan populasi yang eksplosif, pembangunan kota-kota besar, dan puncak pencapaian artistik dan intelektual. Para sejarawan menyebutnya, keruntuhan klasik Maya, ketika kota-kota di dataran rendah selatan, seperti Tikal, Palenque, dan Copan, mulai ditinggalkan secara massal, dan kegiatan pembangunan monumen berhenti total. Ini bukanlah kejatuhan total peradaban Maya, karena kota-kota di dataran tinggi dan semenanjung Yucatan Utara, seperti Chichen Itza dan Uxmal, terus berkembang setelahnya. Namun, keruntuhan di dataran rendah selatan adalah peristiwa yang paling misterius dan menjadi fokus utama perdebatan tentang mengapa peradaban Maya menghilang tiba-tiba. Mengapa populasi yang begitu besar dan kompleks tiba-tiba bubar, meninggalkan kota-kota yang mereka bangun dengan susah payah? Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana peradaban sekuat Maya bisa runtuh begitu saja? Apakah ada satu faktor tunggal yang menyebabkan kehancuran mereka? Para peneliti telah menghabiskan puluhan tahun untuk mencari jawabannya, dan yang mengejutkan, tidak ada satupun teori yang sepenuhnya menjelaskan keruntuhan ini. Sebaliknya, konsensus saat ini menunjukkan bahwa itu adalah kombinasi dari beberapa faktor yang saling berinteraksi, menciptakan badai sempurna yang pada akhirnya melumpuhkan peradaban mereka. Salah satu teori paling dominan adalah perubahan iklim, khususnya kekeringan parah dan berkepanjangan. Analisis inti sedimen dan stalagmit dari danau-danau di wilayah Maya menunjukkan adanya serangkaian episode kekeringan ekstrim yang terjadi pada akhir periode klasik, khususnya antara tahun 800 hingga 950 Masehi.
Wilayah dataran rendah Maya sangat bergantung pada curah hujan musiman untuk pertanian dan pasokan air minum, terutama karena tidak ada sungai besar di sana. Ketika kekeringan melanda, hasil panen jagung, yang merupakan makanan pokok mereka, menurun drastis. Kelaparan pun tak terhindarkan. Selain itu, sistem irigasi yang rumit pun tidak mampu menahan kekeringan yang berkepanjangan. Ketersediaan air bersih juga menjadi masalah krusial, memicu penyakit dan memperburuk kondisi kesehatan populasi. Bayangkan, dengan jutaan orang bergantung pada sumber daya yang semakin menipis, ketegangan sosial pasti meningkat. Faktor kedua yang sering disebut adalah deforestasi dan degradasi lingkungan. Populasi Maya yang terus bertambah membutuhkan lebih banyak lahan pertanian. Untuk mendapatkan lahan ini, mereka menebangi hutan secara masif. Kayu juga dibutuhkan untuk membangun kota-kota mereka, termasuk piramida dan kuil, serta untuk bahan bakar memasak dan membuat kapur, bahan penting untuk plesteran dan mortar. Penebangan hutan yang tidak terkendali ini memiliki konsekuensi serius. Hutan yang gundul membuat tanah lebih mudah terkikis oleh hujan, mengurangi kesuburan tanah, dan menyebabkan sedimen menumpuk di danau dan sungai, mengganggu sumber air. Deforestasi juga dapat memengaruhi pola curah hujan lokal, memperburuk efek kekeringan. Jadi, ada lingkaran setan. Kekeringan menyebabkan kelaparan, yang mendorong lebih banyak pembukaan lahan, yang memperburuk degradasi lingkungan, yang pada gilirannya memperparah kekeringan. Kemudian, ada faktor perang dan konflik internal. Catatan hieroglif Maya menunjukkan bahwa peperangan antar kota negara menjadi semakin sering dan intens pada akhir periode klasik. Persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang semakin langka, lahan subur, air, dan tenaga kerja kemungkinan besar memicu konflik ini. Peperangan tidak hanya mengakibatkan kematian dan kehancuran, tetapi juga mengganggu jaringan perdagangan, menghancurkan infrastruktur pertanian, dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketika penguasa suatu kota dikalahkan, ini bisa memicu efek domino, melemahkan kendali elit atas populasi dan mendorong perpindahan massal. Bukti arkeologi seperti benteng dan sisa-sisa pertempuran yang ditemukan di beberapa situs Maya mendukung teori ini. Peperangan yang berkepanjangan akan menghabiskan sumber daya, menguras energi, dan mengganggu produksi makanan, yang semuanya berkontribusi pada keruntuhan. Tekanan populasi juga menjadi bagian penting dari teka-teki ini. Selama periode klasik, populasi Maya tumbuh secara eksponensial. Estimasi menunjukkan bahwa jutaan orang hidup di dataran rendah Maya. Populasi yang besar ini membutuhkan pasokan makanan yang konstan dan sumber daya yang melimpah. Ketika kekeringan dan degradasi lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, populasi yang terlalu besar ini menjadi sangat rentan. Terlalu banyak orang untuk menopang diri mereka sendiri dengan sumber daya yang semakin berkurang adalah resep bencana. Terakhir, ada faktor struktur politik dan sosial yang rapuh. Sistem pemerintahan Maya bersifat teokratis, di mana raja-raja dianggap sebagai keturunan dewa dan memiliki kekuasaan mutlak. Namun, ketika bencana alam melanda dan hasil panen gagal, kredibilitas raja-raja ini mungkin dipertanyakan. Jika para raja tidak dapat memastikan kemakmuran dan perlindungan bagi rakyatnya, kepercayaan terhadap sistem akan runtuh. Pemberontakan atau ketidakpuasan sosial bisa saja terjadi, melemahkan pusat kekuasaan dan mempercepat kehancuran. Para elit mungkin juga gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial, mempertahankan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, seperti membangun monumen besar yang memakan banyak sumber daya di tengah krisis. Jadi, ketika kita melihat gambaran keseluruhan, keruntuhan Maya bukanlah hasil dari satu pukulan telak, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan, kekeringan ekstrim, deforestasi yang merajalela, peperangan yang menghancurkan, tekanan populasi yang tak terkendali, dan mungkin juga kegagalan kepemimpinan. Ini adalah pengingat betapa kompleksnya interaksi antara manusia dan lingkungannya, dan bagaimana keputusan yang diambil di masa lalu dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang dramatis. Misteri hilangnya peradaban Maya secara tiba-tiba ini sesungguhnya adalah kisah peringatan tentang kerapuhan peradaban di hadapan perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Singkatnya, peradaban Maya yang agung tidak menghilang dalam semalam, melainkan mengalami kemunduran yang panjang dan kompleks, didorong oleh kombinasi kekeringan parah, deforestasi, perang internal, tekanan populasi, dan mungkin juga kegagalan adaptasi dari elit penguasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan, sosial, dan politik dapat berinteraksi untuk membentuk takdir sebuah peradaban. Pelajaran dari Maya sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton,
Sampai jumpa di video berikutnya.